Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mesti senang. Ya, judulnya Alhamdulillah, ya mesti senang. Karena Alhamdulillah itu wujud rasa syukur. Manusia itu setidak enak apapun tetap punya enak. Manusia itu setidak enak apapun tetap punya enak. Jadi kalau kita lihat yang enak-enak, nanti jadinya hidupnya enak. Kalau lihat yang enggak enak, walaupun punya banyak yang enak, hidupnya jadi tidak enak. Maka tinggal milih, mau hidup enak atau hidup enggak enak. Hidup enak, maka ya latihan, lihat yang enak, terus kita ngucap Alhamdulillah. Kenapa? Jazakumullah khairan. Tuh lihat tuh, baru ngucap Alhamdulillah langsung dapat yang enak. Karena janjinya Allah Ta'ala, kalau kita itu mau, ya kita itu mau lihat yang enak-enak dari Allah tadi terus syukur, sama Allah ditambah. Enaknya ditambah. Tapi kalau kita enggak mau syukur, Allah ingatkan, siksaku teramat pedih. Siksaku teramat pedih. Di antara bentuk siksanya orang yang enggak syukur, di antara bentuk siksanya orang yang enggak syukur, dia tidak bisa melihat nikmat yang dia punya. Nah, itu salah satu bentuk nikmat bentuk siksanya orang yang tidak syukur. Punya yang enak-enak tapi enggak bisa merasakannya, enggak bisa melihatnya. Sehingga yang terasa selalu enggak enak. Contoh ibu-ibu punya suami, punya enggak Bu? Anggap aja punya gitu ya. Punya suami itu enak atau enggak enak? Mau jawabannya mikir. Punya suami itu ya enak, wong itu jelas ibadah kok ya. Enak. Nah nanti kalau lihat yang enak-enak dari suami, sama Allah akan ditunjukkan yang enak lagi, ditunjukkan yang enak lagi, ditunjukkan yang enak lagi. Sehingga yang enggak enak dari suami tadi enggak akan terasa. Tapi sebaliknya, kalau lihat yang enggak enak dari suami, terus ngresulo, gelo kesah, bojo kok kaya ngene. Nah itu kalimat itu akan mengundang kaya ngene. Kalimat itu karena Gersulo, keluh kesah, nanti akan memunculkan yang enggak enak yang lain, yang enggak enak yang lain, yang enggak enak yang lain. Akhirnya ketemu suami jadinya super tidak enak. Itu resep hidup, gampang sebetulnya. Tinggal butuh latihan, latihan. Cuman masa latihan kan sudah hampir berakhir. Saya lihat di depan saya ini kan wajah-wajah di atas 50. Saya sebentar lagi 50, saya 48. Latihan itu kan sampai meninggal dunia, betul ya? Nah kalau wajah saya dan antum semua ini kan menuju usia kematian sudah semakin dekat. Berarti masa latihan hampir berakhir. Ya sekarang udah bukan latihan lagi, harusnya sudah ahli ya, udah ahli. Nah buat yang masih muda-muda, mumpung masih muda latihan yang sering. Ya latihan yang sering. Contoh, ini memang aneh tapi nyata ya, aneh tapi nyata. Ibu kalau lagi pengen kudung warna kuning, atau kudung warna hitam, atau kudung warna sesuatu warna lah gitu ya. Baru pengen, keluar dari rumah nanti yang kelihatan kudung warna itu. Betul ya? Di jalan tuh orang pakai kudung banyak, nanti yang kelihatan, kok ayu ya kudungnya ya, sesuai yang diinginkan warnanya tadi. Bener? Kalau lagi sebel sama warna sesuatu, nanti keluar dari rumah, yang muncul itu tadi itu, yang disebel itu, ketokan kabeh itu. Jadi kelihatan. Kenapa bisa begitu? Ya itulah cara kerja hati. Cara kerja hati. Hati ini
Dia melihat, hati itu melihat. Makanya hati-hati dengan hati. Kalau hati kita busuk, nanti kelihatannya yang busuk-busuk. Kalau hati kita baik, nanti kelihatannya yang baik-baik. Maka biar hidupnya jadi baik, perbaiki hati. Enggak usah ngurusi hatinya orang lain. Nah ini ada orang sibuk ngurusi hatinya orang lain. Orang itu, duding terus uripe itu. Ya ngurusi hatinya orang lain. Tapi enggak pernah cek hatinya sendiri. Enggak pernah reparasi hatinya sendiri. Enggak pernah memperbaiki hatinya sendiri. Bahaya nih, motor kalau enggak direparasi tahu-tahu bisa mogok. Mobil enggak rutin diservis tahu-tahu bisa mogok. Tubuh nih kalau enggak rutin diservis tiba-tiba mogok di rumah sakit. Betul ya? Nah hati lebih dari itu, kalau enggak diservis mogok. Lah mogoknya hati mengerikan. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Enggak akan. Karena hatinya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini mukadimah, saya belum ceramah. Ceramahnya ini judulnya sederhana. Kemarin sudah saya sampaikan di YouTube, tapi mau saya ulangi lagi. Kehilangan berkah. Kehilangan berkah. Saya mau nanya boleh Bu? Boleh. Berkah itu dimunculkan sama Allah dari mana? Ya kalau Al-Quran kan jelas. Seandainya ahlul qura, penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan munculkan keberkahan dari bumi dan dari langit. Betul? Berarti berkah muncul dari bumi atas izin Allah Ta'ala dan dimunculkan dari langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya Allah itu ngasih kita. Ada yang dikasih mobil, ada ya. Ada yang dikasih rumah, entah rumahnya ngontrak atau beli. Ya, ada yang dikasih pasangan hidup, ada yang dikasih pekerjaan dan menghasilkan gaji. Ada yang dikasih A, B, C, D, beda-beda tuh pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih. Tapi ada orang yang dapat, dikasih sama Allah Ta'ala, dia kok tidak bisa merasakan nikmatnya punya itu. Contoh, ini kaitannya dengan yang tadi di awal tadi ya. Boleh ngasih contoh Bu? Boleh. Jangan tersinggung ya. Punya uang enggak? Punya ya? Kroso enggak kalau punya uang? Kroso entek apa kroso duwe? Terasa punya atau terasa kok cek? Bahkan belum sempat digenggam sudah lepas. Sehingga muncul kalimat, kalimat golek duit kok angel. Betul ya? Cari uang kok susah. Padahal dia belum cari sudah dapat. Cuman karena dapat terus dipakai habis, dapat dipakai habis, dapat dipakai habis. Akhirnya merasa enggak dapat duit. Oknum-oknum semacam ini ada atau banyak? Ada atau banyak? Banyak. Dalam bahasa syariat itu namanya tidak mendapatkan barokah. Beda dengan orang dulu, sama dapat duit dan habis. Tapi yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah iso tuku kacang. Alhamdulillah mau iso mangan bakso. Habis tapi yang keluar, alhamdulillah. Karena bisa ngerasakan, walaupun cuma beli kacang tuh terasa happy-nya luar biasa. Yang satu, duit gue tuku kacangnya sentek. Uang cuma masuk beli kacang habis. Gak ada rasanya. Yang satu, alhamdulillah aku bisa beli kacang. Oh enak kacangnya. Saya mau nanya, penghasilannya sama, pengeluarannya sama. Dua orang ini sama atau beda? Bedanya di mana? Yang satu bisa merasakan, yang satu enggak bisa merasakan. Yang satu merasa senang, yang satu merasa tersiksa. Betul? Padahal sama-sama dikasih loh. Allah kan maha adil, dikasih kabeh. Sama-sama dikasih. Yang satu
mendapat barokah, yang satu dicabut berkah. Sebabnya apa? Nah itu yang mau saya jelaskan. Nanti mesti benar nih, nggak mungkin salah. Kalau salah ya jangan dijelaskan, betul ya? Karena ilmunya Allah Ta'ala yang Allah ajarkan kepada utusan tercintanya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Kullu amrin, segala perkara yang baik. Dzibalin, yang dalam proses melakukannya membutuhkan proses mikir dulu, bukan refleks. Orang kalau dilempar mau kena, nah ini kan tidak pakai mikir, obah lah, itu namanya refleks. Tapi kalau dzibal ada proses mikir, mau minum, lihat gelasnya, lihat isinya, terus memutuskan ambil gelasnya dan minum isinya. Itu namanya dzibal. Segala perkara yang dalam melakukannya membutuhkan proses berpikir, la yubda'u fihi, kalau itu hal yang baik, la yubda'u fihi, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terputus. Jadi sebetulnya semua yang baik, semua yang halal itu ada barokahnya. Gaji kerja halal, berkah atau enggak berkah? Berkah. Nandurnya halal, berkah atau enggak berkah? Berkah. Ya. Anak ini dari hasil perkawinan, berkah atau enggak berkah? Berkah. Ada berkahnya di situ. Rumah dibeli dengan uang yang halal, berkah atau enggak berkah? Berkah. Tapi dikasih wanti-wanti, peringatan keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, segala hal yang baik dalam proses melakukannya butuh pemikiran, kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', berkahnya diputus sama Allah Ta'ala. Jadi bukan berkahnya tidak ada, tapi dipedot. Seperti begini, ini majelis ada listriknya ya? Ada atau? Nah kalau begengsernya dimatikan, listriknya mati atau enggak mati? Mati. Sebetulnya listriknya ada atau enggak ada? Ada, tapi diputus. Semua yang baik di situ ada barokahnya yang halal selama tidak diputus. Nah kalau diputus berkahnya hilang. Nah banyak sekarang ini orang mengeluhkan hidupnya susah. Kenapa begitu enggak bisa merasakan senang? Karena ketika dia menggunakan harta yang dia dapat, dia lupa ngucap bismillahirrahmanirrahim. Terima duit dari suami. Pak, fulus, nyoh, yes. Mana bismillahnya? Lupa enggak ini bismillahnya? Lupa, detik itu juga fahuwa aqta', pedot berkahnya. Wah, kelihatannya sepele ya, ternyata dampaknya luar biasa. Makan, masakannya enak, beli halal, ada berkahnya. Tapi waktu ngemplok lupa, enggak ngucap bismillahirrahmanirrahim. Tek, berkahnya hilang. Naik mobil, naik motor, naik bis, naik apapun kendaraan. Selama itu halal, maka begitu dinaikin ada keberkahannya. Ada keberkahannya. Tapi kalau enggak baca bismillah, berkahnya diputus. Berarti selama ini yang menyebabkan hidup kita kehilangan berkah apa? Enggak baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu enggak baca bismillah dipedot? Karena lupa sama yang ngasih. Yang ngasih bukan suamimu, Allah. Ambil dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Terima kasih ya cinta. Nah itu betul. Itu berkahnya luar biasa. Suami dimasakkan istri, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, sampai selesai. Lep, ya Allah, enak sang bojo, alhamdulillah. Ini nikmatnya luar biasa, itu barokah. Nanti akan muncul berkah-berkahnya itu. Karena minta izin, yang ngasih Allah, maka aku ambil dengan nama Allah, aku terima dengan nama Allah, aku minta izin kepada Allah, aku minta ditolong oleh
Allah, aku minta diberkati oleh Allah. Allahnya jangan dihilangkan. Nah sekarang banyak orang menghilangkan Allah dalam hidupnya. Walah mau tinggal ngemplok dadak bismillah. Lep, 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 lep. Ya. Sendawa dan lain sebagainya. Allahnya dibuang. Karena itu saya menyerukan pada diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkan. Yang mau mendengarkan. Yuk kita meriset hidup kita dengan mengucapkan, ya Allah segala kebaikan yang pernah kulakukan dan aku lupa baca bismillah. Sekarang aku baca bismillah untuk semua itu ya Allah. Biar yang hilang-hilang berkahnya balik semua ya. Nanti ibu duduk sebentar di rumah ya. Atau di sini nanti selesai majelis duduk merenung minta ampun ya Allah. Semua hal yang baik yang saya lupa baca bismillah. Saya sekarang baca bismillah untuk semua itu ya Allah. Itu biar tadi yang pedot-pedot nyambung lah lagi. Anak, mohon maaf Bu. Suami istri berhubungan. Suami istri genah halal, betul ya? Halal. Cara-caranya ya halal. Cuman lali, gak baca bismillah. Apa kata Allah Ta'ala? Allah perintahkan setan untuk ikut dalam hubungan itu. Jadi anaknya separuh. Paham maksudnya kan? Sampai sengeri itu gitu loh. Sampai ngeri itu. Setan diizinkan ikut. Kan yang mengerikan. Apa berkah itu. Makanya harus disambung lagi dengan bismillah. Yang kedua, saya ngajak diri saya dan semuanya untuk membiasakan diri sekarang berhenti sejenak. Mau melakukan apapun, berhenti sejenak, mandek. Contoh, boleh saya ngasih contoh. Saya mau minum ini. Nih, mau minum. Berhenti sejenak. Wedang jahe. Ya, berhenti sejenak. Kemudian upayakan di hati itu. Alhamdulillah, cemepak, gak repot. Detian itu. Terus minta sama Allah, ya Allah izinkan saya minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh-contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau buka handphone. Berhenti sejenak. Handphone kan di situ ya. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan. Mau naruh, sadarkan sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan. Nanti kalau udah sering, ya udah sering akan terjadi banyak keajaiban. Ya akan terjadi banyak keajaiban. Namanya keajaiban ya masing-masing mengalami peristiwanya masing-masing. Beda satu dengan yang lain. Mau balas WhatsApp kalimatnya bagus sebelum send. Bismillahirrahmanirrahim. Tag. Mau nagih utang, bagus gak itu? Bagus, mau nagih utang, nagih haknya. Betul kan ya? Ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, cara yang baik. Mugi-mugi jenengan tambah umur, rezeki berkah. Please utang bayar yo. Terus bismillahirrahmanirrahim, kirim. Bismillahirrahmanirrahim, klik. Jangan utang harus dibayar bayar gitu. Beda itu nanti efeknya berbeda. Paham maksud saya? Jadi membiasakan diri membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pelajaran awal setiap kali kita belajar kitab di pondok pesantren. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillah. Saya mulai dengan bismillah. Nah ini sudah sampai orang naik mobil sampai Jakarta lali. Mau dong bismillah aku ya. Setelah. Makan sudah gelegean, sudah dicuci piringnya. Anaknya nanya, Pak udah bismillah? Oh lali. Lupa bismillahnya. Berkahnya itu putus. Berkahnya putus. Nah kalau berkahnya putus kan lebih ngeri daripada listrik. Listrik putus, ya telepon PLN nyambung. Nah kalau berkah ini putus itu. Udah terlanjur bertahun-tahun. Kalau enggak barokah kan mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Nanti kalau udah dapat berkah, itu kamar sak kotak itu kerasa enak. Tapi kalau enggak berkah, kamar 10 meter rasanya sempit, rasanya enggak enak, rasanya enggak betah. Rumah gede magrong-magrong, kalau enggak barokah, di rumah itu sumpeknya luar biasa. Rumah sesempit apapun kalau berkah rasanya jembarnya luar biasa. Nah mungkin waktu masuk enggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Paham ibu-ibu? Apa? Udah latihan ya, insya Allah kita latihan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan barokah. Dan saya minta satu Fatihah lagi untuk proses pelunasan tanah dan pembangunan ya.
bulan Februari itu harus lunas insya Allah dan masih menyisakan hutang sebesar 4 miliar rupiah. Dengan doa antum semua saya yakin insya Allah bisa beres sebelum Februari. Amin. Ala hadiniyah wa ala kuliyatin salihah jami'ah wa ala mana hibun ali wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah.